ass. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are up. Good boys are up. Perkenalkan, nama saya Vina Aprilia Putri, NPM 2240102072 dari K1, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar. Penarikan produk kosmetik Glow Skin akibat kandungan berbahaya. Glow Skin adalah merek kosmetik lokal yang memasarkan produk perawatan kulit dengan slogan kulit cerah alami dalam 7 hari. Produk yang di dalamnya Glow Skin Whitening Cream laris manis di pasaran, namun beberapa bulan setelah produk tersebut beredar luas, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan bahwa produk tersebut mengandung hidrokinon dan merkuri dalam kadar berbahaya yang tidak tercantum dalam label produk. Karena ini baru saja nih, Badan POM menyita bergalon-galon skincare yang ternyata mengandung bahan berbahaya. Bergalon-galon gel dan krim skincare ini disita, bukan tanpa alasan. Kandungan di dalamnya berbahaya. Kandungan merkuri, asam retinoat, dan hidroquinon terungkap setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan uji produk di laboratorium dari belasan skincare yang dijajakan para pelaku usaha di Makassar. BPOM tegas akan melanjutkan proses hukum bagi pelaku usaha skincare yang bandel. Kita sudah dapat temuan, kita tarik, kita lakukan penindakan, kita ambil. Terus dari itu kita uji ke laboratorium, ternyata ada barang-barang yang berbahaya di dalamnya. Dari situ kita akan lanjutkan pada tindakan berikutnya, berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan untuk pro justisia. Jadi pelakunya akan kita tarik ke pengadilan, kita tegas. Tim Liputan CTV melaporkan. Masalah yang dihadapi yang pertama keselamatan konsumen. Beberapa pengguna melaporkan efek samping seperti iritasi kulit, ruam, dan rasa terbakar setelah menggunakan krim tersebut. Emang kenapa kalau pakai skincare ada merkurinya? Bisa keracunan merkuri guys. Pertama, radang kulit. Kedua, kerusakan sistem saraf. Bisa bikin kebas di tangan atau kaki, otot jadi lemah, tremor. Terus, merkuri ini juga bisa ngeracunin otak. Jadi gampang emosi, depresi, lemot, sampai penurunan kecerdasan. Yang kedua, informasi tidak transparan. Glow Skin tidak mencantumkan kandungan hidrokinon dan merkuri pada label produknya. Konsumen merasa dirugikan karena membeli produk yang tidak sesuai dengan standar keamanan. Yang ketiga, tanggung jawab produsen. Glow Skin gagal mematuhi regulasi BPOM tentang standar keamanan kosmetik. Tidak ada pengujian produk yang memadai sebelum meluncuran ke pasar. Selanjutnya dampak kasus. Yang pertama bagi konsumen. Banyak konsumen merasa dirugikan secara finansial dan kesehatan. Kepercayaan konsumen terhadap merek Glow Skin menurun drastis. Yang kedua, bagi perusahaan. Penjualan produk Glow Skin menurun tajam dan perusahaan menghadapi kerugian besar akibat penarikan produk dan ganti rugi. Reputasi perusahaan tercoreng membuat Glow Skin sulit bersaing di pasar kosmetik. Yang ketiga, bagi regulator, BPOM meningkatkan pengawasan terhadap produk kosmetik di pasaran. Aturan terkait pengujian dan pelabelan produk kosmetik diperketat untuk melindungi konsumen. Tindakan yang diambil. Yang pertama, intervensi BPOM. BPOM memerintahkan penarikan produk Glow Skin Whitening Cream dari seluruh pasar. Glow Skin dikenakan sanksi administratif dan denda karena melanggar aturan keselamatan konsumen. Yang kedua, ada kompensasi konsumen. Glow Skin menawarkan pengembalian uang kepada konsumen yang membeli produk tersebut. Perusahaan memberikan pernyataan resmi dan meminta maaf kepada
pabrik atas kelalaiannya. Yang ketiga, perbaikan sistem produksi. Glowskin berkomitmen untuk memperbaiki standar kontrol kualitasnya. Perusahaan mulai bekerja sama dengan laboratorium independen untuk memastikan keamanan produknya. Pelajaran dari kasus yang pertama, produsen wajib memastikan keamanan produk sebelum memasarkannya kepada konsumen. Yang kedua, informasi yang jelas dan jujur pada label produk adalah hak konsumen yang harus dihormati. Yang ketiga, konsumen harus lebih cermat memilih produk, termasuk memeriksa izin BPOM dan kandungan bahan yang tercantum. Yang keempat, regulasi yang kuat dan pengawasan ketat dari pemerintah sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di Masalah utama yang pertama, pencemaran air. Limbah cair dari pabrik Glowskin yang mengandung bahan kimia dari proses produksi dibuang ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Akibatnya, kualitas air di sungai menurun drastis, mempengaruhi sumber air minum dan irigasi masyarakat setempat. Pencemaran plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik di sungai dan lautan masuk ke rantai makanan hingga menyebabkan krisis kesehatan, krisis ekologi, krisis lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam. Glowskin mempromosikan penggunaan bahan alami, tetapi bahan bagus seperti ekstrak tumbuhan dan minyak esensial diambil secara besar-besaran dari hutan sekitar tanpa memperhatikan keberlanjutannya. Hal ini menyebabkan penurunan populasi tumbuhan tertentu yang penting bagi ekosistem lokal. Yang ketiga, limbah plastik. Glowskin menggunakan kemasan plastik sekali pakai untuk produknya. Limbah kemasan ini banyak ditemukan di area sekitar desa dan menyebabkan pencemaran tanah karena sulit terurai. Plastik jadi ironis, sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Yang keempat, gangguan pada kehidupan warga. Peningkatan aktivitas pabrik, termasuk kendaraan, pengangkutan bahan baku, menyebabkan polusi udara dan kebisingan yang mengganggu kenyamanan warga desa. Kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran Usaha Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Upaya penyelesaian yang pertama, pengolahan limbah. Setelah tekanan dari pemerintah daerah dan masyarakat, Glowskin membangun instalasi pengolahan limbah cair untuk memastikan limbah yang dibuang ke sungai memenuhi standar lingkungan. Limbah plastik dari proses produksi mulai dikelola melalui program daur ulang. Yang kedua, inovasi bahan baku. Glowskin mulai menerapkan kebijakan pengolahan bahan baku berkelanjutan, termasuk menanam kembali tumbuhan yang mereka gunakan sebagai bahan utama produk. Mereka juga mengurangi penggunaan bahan sintetis berbahaya dan beralih ke bahan yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, perubahan kemasan. Glowskin meluncurkan kemasan produk yang dapat diisi ulang dan menggunakan bahan biodegradable untuk mengurangi limbah plastik. Perusahaan
juga memulai program pengembalian kemasan bekas oleh konsumen dengan insentif berupa diskon pembelian. Yang keempat, program CSR untuk komunitas lokal. Glowskin bekerja sama dengan masyarakat desa asri untuk melakukan penghijauan di desa sekitar pabrik. Perusahaan juga menyediakan fasilitas air bersih bagi warga yang sebelumnya terganggu akibat pencemaran sungai. Yang kelima, kampanye kesadaran lingkungan. Glowskin meluncurkan kampanye edukasi bertema Glow with Nature yang mengajak konsumen dan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan melalui penggunaan produk ramah lingkungan dan praktik daur ulang. Upaya yang dilakukan, yang pertama, pemulihan lingkungan. Kualitas air sungai di desa asri mulai membaik setelah penerapan instalasi pengolahan limbah. Ekosistem sungai juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Reboisasi membantu mengembalikan tutupan hijau di area sekitar pabrik. Yang kedua, peningkatan partisipasi konsumen. Konsumen menyambut baik kemasan ini ulang dan program pengembalian kemasan, sehingga mengurangi limbah plastik secara signifikan. Yang ketiga, peningkatan reputasi perusahaan. Upaya Glowskin dalam mengatasi dampak lingkungan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan, menjadikannya salah satu merek yang dianggap peduli terhadap keberlanjutan. Yang keempat, kesadaran masyarakat lokal. Warga desa asri menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan mulai aktif dalam program rehabilitasi lingkungan. Kesimpulannya, kasus Glowskin menunjukkan bahwa aktivitas produksi dapat membawa dampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Namun, dengan penerapan etika kelestarian lingkungan, perusahaan dapat memperbaiki dampaknya, mendukung masyarakat sekitar, dan membangun reputasi sebagai bisnis yang bertanggung jawab. Etika kelestarian lingkungan bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlanjutan. Pelanggaran privasi oleh aplikasi e-commerce. Shopee Easy adalah sebuah platform e-commerce yang terkenal menawarkan berbagai produk dengan harga kompetitif. Aplikasi ini meminta pengguna untuk memberikan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi kartu kredit untuk memudahkan transaksi. Shopee Easy juga menggunakan teknologi pelacakan untuk memahami preferensi belanja pengguna dan menawarkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Namun, masalah muncul ketika seorang pengguna menemukan bahwa data pribadinya telah dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Data tersebut digunakan untuk mengirimkan iklan yang tidak diinginkan. Bahkan ada kasus di mana data kartu kredit pengguna dicuri dan digunakan untuk transaksi ilegal. Masalah utama, yang pertama pelanggaran privasi. Shopee Easy menggunakan data pribadi pengguna tanpa persetujuan eksplisit, melanggar prinsip privasi pengguna. Yang kedua, keamanan data. Sistem keamanan Shopee Easy tidak cukup kuat untuk melindungi data sensitif, sehingga memungkinkan pencurian data oleh pihak tak bertanggung jawab. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi informasi. Teknologi pelacakan Shopee Easy digunakan secara agresif untuk memantau aktivitas pengguna tanpa memberi pilihan untuk menonaktifkan fitur tersebut. Yang keempat, kurangnya transparansi. Kebijakan privasi Shopee Easy tidak dijelaskan secara jelas kepada pengguna, sehingga banyak pengguna tidak menyadari bahwa data mereka akan digunakan untuk tujuan komersial.
Dampak masalah pelanggaran privasi oleh aplikasi e-commerce. Yang pertama itu kerugian bagi pengguna, data pribadi dan keuangan pengguna dieksploitasi, menyebabkan kerugian finansial dan ketidaknyamanan. Yang kedua, kehilangan kepercayaan. Pengguna kehilangan kepercayaan terhadap Shopee Easy dan mulai beralih ke platform lain yang lebih transparan dan aman. Yang ketiga, tindakan hukum. Shopee Easy menjadi subjek investigasi oleh Badan Perlindungan Konsumen dan Data di beberapa negara menghadapi potensi denda besar. Shopee Easy mulai meminta persetujuan eksplisit dari pengguna sebelum menggunakan data mereka untuk tujuan komersial. Yang keempat, opsi nonaktifkan pelacakan. Shopee Easy menyediakan opsi bagi pengguna untuk menonaktifkan pelacakan aktivitas mereka di aplikasi. Yang kelima, kampanye literasi digital. Shopee Easy meluncurkan program edukasi untuk membantu pengguna memahami pentingnya melindungi data pribadi dan cara menggunakan platform secara aman. Kesimpulan, kasus Shopee Easy menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dalam teknologi informasi dapat berdampak buruk bagi pengguna dan perusahaan. Dengan memperbaiki keamanan, meningkatkan transparansi, dan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan teknologi dapat memberikan pengalaman yang lebih aman dan dapat dipercaya bagi penggunanya. Gerakan anti korupsi pada produk Glow Skin. Beberapa tahun lalu, Glow Skin terjerat dalam sebuah skandal yang melibatkan praktik korupsi yang cukup besar terkait pengadaan bahan baku, distribusi produk, dan hubungan dengan pihak-pihak tertentu di sektor pemerintahan yang memiliki otoritas atas regulasi kosmetik di Indonesia. Kasus ini memicu gerakan anti korupsi yang kuat dari masyarakat sipil dan LSM, menuntut Glow Skin untuk bertanggung jawab dan melakukan perbaikan struktural. Masalah utama yang pertama, penyalahgunaan anggaran untuk sertifikasi halal dan BPOM. Yang kedua, pengadaan bahan baku dengan cara yang tidak transparan. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan. Yang keempat, pengaruh politik dan korupsi dalam proses regulasi. Dampak masalah pada kasus gerakan anti korupsi. Yang pertama itu kerusakan reputasi merek. Penurunan penjualan produk dan citra negatif yang dihadapi perusahaan berdampak langsung pada pendapatan dan loyalitas pelanggan. Yang proses korupsi yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, penurunan kepercayaan pada proses sertifikasi. Yang keempat, gerakan anti korupsi yang meningkat. Setelah skandal ini terungkap, berbagai organisasi masyarakat sipil dan kelompok anti korupsi melanggar demonstrasi dan kampanye untuk menuntut Glow Skin bertanggung jawab atas praktik korupsi yang dilakukan.